Jadi materi ini penting karena membantu kita memahami bagaimana komputer dari masa ke masa dan bagaimana komponen-komponen bekerja secara bersama dalam suatu sistem. Nah, secara komputer dimulai dari alat mesin sederhana seperti tempoah yang digunakan manusia untuk melakukan perhitungan dasar. Kemudian berkembang menjadi mesin hitung mekanik yang dibuat oleh tokoh seperti Blaise Pascal dan Leibniz. Selanjutnya, Charles Babbage memperkenalkan konsep mesin analitik yang dianggap sebagai dasar komputer modern. Komputer generasi ini berkembang sekitar tahun 1996 hingga 1993. Ciri utama komputer pada generasi ini adalah penggunaan tarif vakum sebagai komponen utama dalam proses pengolahan. Generasi komputer kedua. Pada generasi kedua, komputer mulai menggunakan transistor sebagai pengganti tarif vakum. Penggunaan transistor membuat ukuran komputer menjadi lebih kecil dan konsumsi listrik lebih rendah. Selain itu, kecepatan pemrosesan juga meningkat dibanding generasi pertama. Pada generasi ini juga mulai digunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Fortran dan Commodore. Generasi komputer ketiga. Komputer generasi ketiga menggunakan teknologi integrated circuit (IC). Beberapa komponen elektronik digabung dalam satu chip. Komputer mulai menggunakan sistem operasi. Pengguna dapat berinteraksi melalui monitor dan keyboard. Generasi keempat dimulai tahun 1971 dengan lahirnya mikroprosesor. Satu chip kecil sekarang berisi seluruh komponen pemrosesan sentral. Inilah yang memungkinkan lahirnya Apple II, IBM PC, dan akhirnya laptop yang kalian gunakan saat ini. Ini adalah contoh gambar dari IBM S370 dan Apple I komputer. Selanjutnya, generasi kelima. Teknologi ini didukung oleh parallel processing, di mana ribuan unit prosesor bekerja bersamaan untuk memproses data masif seperti pengenalan wajah atau ChatGPT. Berikut adalah contoh gambar dari Packard Bell Instrument 4140 dan HP Pavilion 9850. Data komputer terdiri dari input, proses, output, dan stacker. Input berfungsi memasukkan data ke dalam komputer, proses berfungsi mengolah data menjadi informasi. Output berfungsi menampilkan hasil pengolahan data. Proses stacker berfungsi menyimpan data untuk digunakan kembali. Hardware adalah komponen isi komputer, dapat dilihat dan disebut terdiri dari input, output, proses, progress, terus berperan dalam perjalanan sistem. Dua ada software, program yang mengatur hardware menghubungkan user dan komputer. Contohnya sistem operasi membantu menjalani proses catatan penjelasan. Selanjutnya ada komponen-komponen untuk tujuan khusus, yaitu komponen komputer untuk tujuan khusus adalah perangkat keras atau lunak yang direncanakan dan dioptimalkan untuk melaksanakan satu atau rangkaian tugas spesifik secara efisien melebihi kemampuan komponen serbaguna standar. Di situ ada CPU, pusat pengendalian dalam sistem komputer. CPU bertugas menjalani instruksi program dan pengolahan data. CPU juga mengelola seluruh aktivitas dalam komputer. RAM adalah memori utama yang digunakan untuk menyimpan data sementara saat komputer sedang bekerja. Storage atau media penyimpanan. Media penyimpanan itu digunakan untuk menyimpan data secara permanen. Contohnya media penyimpanan yang umum digunakan adalah hard disk drive atau HDD dan solid state drive atau SSD. Sistem bus adalah jalur komunikasi utama dalam komputer. Bus menghubungkan CPU, memori, dan perangkat input atau output. Melalui sistem bus, data dapat ditransfer antara komponen dengan cepat dan efisien. Sistem bus juga memudahkan pengembangan sistem komputer karena memungkinkan penambahan perangkat baru. Tiga jenis data bus itu apa saja? Yang pertama itu ada data bus. Kita ibaratkan seperti ini. Kalau CPU itu adalah kantor pusat, sedangkan memori itu kita anggap sebagai ruang penyimpanan. Dan
Lalu input dan output kita anggap sebagai toko ataupun tempat pelayanan. Dan sistem bus sendiri, busnya itu kita anggap sebagai jalan raya. Ada namanya address bus, yaitu adalah alamat. Setiap kita mengirim paket atau kita memesan suatu paket, pastinya kita mempunyai alamat. Jadi ke bagian kesimpulan, di sini dikatakan komputer mengalami perkembangan dari generasi pertama hingga ke generasi modern. Mananya memang komputer akan terus berevolusi dari zaman ke zaman, bahkan 5 tahun ke depan itu akan terus berevolusi. Baik, saya akhiri, inilah presentasi kami tentang otak dan syaraf dari komputer.